Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian tak dapat jawab, mulut penuh dengan kue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu risalah. Wa ba'du fayaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahuhum fi wujuhihim min atharis sujud. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yashba'ul mu'minina min khairin hatta yakuna muntahahul jannah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi. Yang saya muliakan para ulama, para asatid, seluruh imam masajid sewilayah 2 senantiasa hadir di tengah-tengah kita. Saya yakin menambah keberkahan majlis yang kita buat malam ini. Amin ya rabbal. Seluruh dewan guru yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, wabil khusus al-ustaz imam masjid kita semua, imam masjid Nurul Falah Mahoni Abdeling 3. Semoga senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesehatan kepada beliau, dan Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan anak-anak yang soleh, solihah, hafid, hafidhah, alim, alimah, da'i wa da'iyah, serta zahid wa zahidah. Amin ya rabbal. Yang sama-sama kita hormati Bapak JM Wilayah 2, Bapak Joko Supriyadi, atau yang mewakili Bapak Manajer Mahoni, yang dalam kesempatan malam ini diwakili oleh Bapak Asisten Bapak Ahmad, yang tadi beliau menyampaikan dalam sambutannya, kalau saya tak salah dengar, ceramah tak boleh lama karena meskipun besok libur karyawan tetap harus kerja. Kalau tak salah dengar. Itu senang saya. Bapak panitia, wabil khusus jamaah gerakan Isya berjamaah yang tadi hadir bersama kita, ibu bapak hadirin sekalian, serta seluruh para tamu undangan yang saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan kudrat serta iradatnya saudara, untuk kedua kalinya saya tidak lupa, untuk kedua kalinya saya dapat bertemu dan berkumpul dengan saudara di Masjid Nurul Falah ini. Setelah 4 atau 5 tahun yang lalu, Ustadz kita semua sempat ngundang saya. Ini masjid terlama yang ngundang saya, setelah ngundang pertama baru ngundang lagi. 5 tahun Pak Asisten, enggak kaleng-kaleng ini.
5 tahun sebelum datangnya COVID yang berasal dari Wuhan, Cina. Kemarin 2 minggu yang lalu Bapak Ustadz kita datang silaturahim ke rumah, di mana rumah kami Bapak Ibu sudah hijrah, yang berasal dari Saka Pasir Cendana dulu, sekarang sudah hijrah di tempat yang baru, tempatnya di belakang Pompulai, Jalan Bandara KBA, kurang lebih 500 meter dari Masjid Pompulai. Kami membeli sebidang tanah sekitar 2,5 hektar. Lalu bismillah, doa dan dukungan daripada Bapak Ibu hadirin sekalian tentunya, wabil khusus para sahabat yang dekat dengan areal itu, sumbangan baik moral maupun material. Alhamdulillah, Ahad kemarin sudah meletakkan batu pertama masjid, selanjutnya pondok pesantren putra putri tahfidz Quran yang akan saya rintis di sana. Mohon doa dari Bapak Ibu hadirin sekalian. Ustadz kita kemarin hadir, beliau mengutarakan hajat hendak mengundang saya dalam acara peringatan Maulid Nabi yang diawali dengan gerakan solat Isya berjamaah di Pompulai, di Pulai Estate telah dibuat untuk putaran kesekian puluh saudara gerakan subuh berjamaah yang dibuat setiap malam Ahad, kemudian gerakan istighosah yang dibuat setiap Ahad terakhir. Alhamdulillah sudah menjadi percontohan bagi masjid-masjid sekitar, di mana tegasnya pimpinannya. Disinilah letak maslahat antara ulama dan umaro, di mana kedua unsur ini harus bergerak bersamaan. Ulama tugasnya berpidato mengajak umat manusia untuk sama-sama taat kepada Allah, lalu umaro bergerak dengan wewenangnya mengajak manusia untuk mentaati apa yang telah diajak oleh ulamanya. Maka manajer dan imam itu kompak bekerja bersama saudara, hingga 4 abdeling Pulai Estate, Barak Pulai, Barak Beruang dan Seraya saudara, setiap malam subuh digerakkan, tidak boleh kurang, minimal 90% para karyawannya hadir sholat subuh berjamaah. Wabil khususnya setiap malam Ahad saudara, dan terlebihnya lagi setiap malam istighosah saudara. Kalau saudara mau melihat gerakan sholat subuh berjamaah, tidak ada beda seperti gerakan sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha, saudara bisa sholat subuh di sana. Begitu juga telah diikuti oleh Pompulai. Sekarang KPP nak mengikuti juga, mudah-mudahan masjid sekitar. Kemarin di wilayah Mahoni Estate telah diawali membuat gerakan subuh berjamaah, langsung dipimpin oleh Bapak Joko Supriyadi saudara. Namun sayang karyawan belum kompak waktu itu. Masjid Mahoni Abdeling 3, Ustadz kita membuat gerakan sholat Isya berjamaah. Bukan tidak ada alasan saudara kenapa di sini dibuat gerakan sholat Isya berjamaah, karena sudah menjadi maklum bagi para imam, sudah menjadi maklum bagi seluruh karyawan, bahwa orang ketika dibuat acara peringatan Maulid Nabi saudara, penuh dari depan sampai belakang saudara, samping kanan sampai samping kiri saudara. Orang yang tidak sholat pun, jarang sholat pun saudara, hadir dalam itu peringatan. Tapi ketika tiba waktu sholat Isya berjamaah saudara, alias sebelum datangnya peringatan Maulid Nabi, masjid kosong. Tapi ketika datang peringatan Maulid Nabi, orang ramai. Tibalah subuh esok pagi, oh tinggal Pak Imam saja sama anak cucunya yang hadir. Kecapean dan kengantukan saudara. Maka bukan tidak ada alasan saudara bahwa Ustadz kita membuat gerakan Isya berjamaah. Maksudnya apa? Karena hakikat maksud tujuan dari berbagai peringatan saudara, baik itu peringatan Isra wal Mi'raj, baik itu peringatan Maulid Nabi saudara,
sunanul huda, sunnah terbesar yang mesti kita ikuti dalam kehidupan Nabi, dalam kehidupan kita sehari-hari saudara, yang Nabi buat bersama para sahabat saudara, adalah bagaimana masjid itu penuh dengan solat berjamaah. Ibu bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka karena itu Ustadz kita membuat gerakan sholat isya berjamaah. Harapannya bagaimana? Supaya ketika peringatan maulid Nabi itu orang-orang sudah datang lebih awal, lalu sesak dengan isya berjamaah. Maka oleh karena itu saudara, saya kontak mulai akan diadakan gerakan sholat isya berjamaah sebelum tibanya peringatan maulid Nabi. Ayo kita datang ke sana. Pulai estate satu mobil, Pom Pulai satu mobil, KPP satu mobil, belum mobil supir saya nih, 4 mobil mau datang kemari saudara. Rupanya bapak tahu sendiri, jalan kita hancur macam bubur. Pulai estate batal, Pom Pulai tidak jadi ikut, apalagi KPP. Akhirnya saya runding dengan Pak Ija tetangga saya, macam mana kita bawa mobil bawa motor? Kata Pak Ija, Ustadz ini waktu sudah jam 6, kalau mobil nggak bakal kekejar, sementara rencana berangkat selepas sholat maghrib. Jadi Ustadz ajak santri seperlunya saja, cukup 2 motor, ada 2 orang santri, kita berangkat 1 motor, 2 motor insya Allah akan kekejar. Betul Pak, andai saja tadi saya bawa mobil, ini waktu datang kemari kurang lebih jam 8.00 baru tiba. Untung saya ikuti saran beliau, bawalah saya 2 motor. Ini Pak, walaupun begini tongkrongannya, ini mantan pembalap, meskipun dalam balapan belum pernah menang, yang penting mantan pembalap. Tahu dia waktu sedikit Bu. Ustadz, waktu kita kurang daripada 30 menit. Enggak apa-apa Ustadz, izin kita balapan. Lanjut kata saya. Benar Bu, ada batu hajar, ada gelombang loncat, ada licin jalan sikat. Bawa Ustadz macam bawa kambing, supir saya tuh. Tapi kalau enggak begitu, enggak kekejar Bu. Betul, begitu nyampe ke sini saudara, saya sudah terlewat dari awal azan isya kurang lebih 20 menit. Cemas hati saya. Dalam pikir saya, wah ini Pak Joko Supriyadi, Pak manajer, Pak asisten sama jamaah pasti sudah penuh nunggu saya. Betul, setelah nyampe di mari saudara, Masya Allah, betul masjid ini sudah penuh dengan karpet merah. Orangnya segitu-gitu aja. Alhamdulillah. Ibu bapak hadirin sekalian yang saya muliakan, maka dalam kesempatan ini saudara, bagaimana Ustadz kepribadian umat Nabi yang sesungguhnya, kriteria umat Rasulullah yang benar, yang mirip, yang sama, atau yang kira-kira bakal diakui masuk dalam kategori orang yang bersama Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan di dalam surah Al-Fat ayat terakhir saudara. Apa kata Allah? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. سيماهم في وجوههم من أثر السجود محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار
رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. Muhammad itu adalah utusan Allah. Lalu siapa orang-orang yang bersamanya? Lalu seperti apa kriteria yang menjadi umatnya? Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Yang pertama saudara, orang-orang yang akan bersama Muhammad, orang-orang yang menjadi kriteria atau kepribadian umat Muhammad, asyidda'u 'alal kufar. Yang pertama saudara, keras terhadap orang kufar. Kalau kita tidak memahami makna asyidda'u 'alal kufar, keras terhadap orang kafir, oh maka saudara setelah ini tidak mau belanja lagi kepada toko-toko orang-orang yang pemiliknya orang yang tidak sama akidahnya dengan kita. Bisa-bisa orang yang semangatnya tinggi dalam berjihad, jumpa dengan dia dipancungnya lehernya, ekonominya diboikot sama kita, rumahnya dibakar. Bukanlah begitu saudara. Maksud asyidda'u 'alal kufar, keras terhadap orang kafir, maknanya kita tegas dalam prinsip-prinsip akidah saudara. Tidak mudah goyah, tidak mudah tergoda, tidak mudah terpincut dengan iming-imingnya. Apa itu iming-iming? Ibu bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana contoh nih, bagaimana contoh ketika Nabi gencar-gencarnya berdakwah saudara, itu kan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan para kufar yang lainnya saudara kan kelabakan. Ini kalau dibiarkan Muhammad terus berdakwah ini bahaya, kata Abu Jahal. Jadi bagaimana? Kita datang kepadanya, kita tawarkan jabatan, kita tawarkan kekayaan, kita suruh dia berhenti berdakwah. Maka Abu Jahal dan kawan-kawannya Pak menghadap kepada Abu Thalib. Abu Thalib, ya, tolong sampaikan kepada keponakanmu, kalau dia ingin jabatan akan kita angkat dia menjadi pejabat kita. Kalau dia ingin kekayaan, kita bersedia mengumpulkan harta kekayaan untuknya. Kalau dia ingin perempuan paling cantik, kita bersedia cari perempuan yang paling cantik di Jazirah Arab. Cuman tolong sampaikan kepada keponakanmu Abu Thalib, berhenti berdakwah. Maka Abu Thalib sampaikan kan kepada Nabi. Apa kata Nabi? Wahai paman, sampaikan kepada mereka, andai saja mereka sanggup meletakkan matahari di tangan kananku, andai saja mereka sanggup meletakkan bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti berdakwah menyampaikan ini agama, agar manusia taat kepada Allah, demi Allah kata Nabi, tidak akan pernah aku hentikan ini dakwah sampai manusia taat kepada Allah atau manusia akan sesat kepadanya. Satu. Jadi mana asyidda'u 'alal kufar saudara, tegas kepada orang-orang kufar dalam prinsip akidah, tidak mudah goyah, tidak mudah terpincut, tidak mudah diiming-imingi dengan kekayaan, harta, jabatan. Lalu orang-orang kufar itu Bu datang lagi kepada Nabi Muhammad, ya sekarang begini saja dah, kita joinan deh, joinan, kita perjanjian deh, perjanjian bagaimana? Begini deh, kami bersedia menyembah Tuhan yang kamu sembah, asal kamu sembah Tuhan yang kami sembah. Ya begitu. Kalau kamu mau sembah Tuhan yang kami sembah, maka kami semua bersedia menyembah Tuhan yang kamu sembah Muhammad. Maka turunlah kan surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma
تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Muhammad, katakanlah kepada mereka, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kufar, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah Tuhan yang kalian sembah, wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian pun tidak akan menyembah Tuhan yang kami sembah. Ibu bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tegas dalam prinsip-prinsip akidah, tidak mudah goyah, tidak mudah tergoda. Itu 5 tahun yang lalu saya melihat di media gih-gir saudara di kabupaten saya, tepatnya kecamatan di samping kecamatan saya, hampir satu desa Pak Asisten orang berpindah agama karena tidak tahan bu ini tidur nih 30 menit lagi insya. Padahal saya sudah ngazam tadi, saya sudah niat ceramah sampai jam 11, cuman karena sudah dipotong sama Pak Asisten besok harus kerja, enggak ada kata libur. Wah, kacau ini, jam 10 maknanya harus selesai sama makan-makan, karena balik jalan hancur kurang lebih sampai setengah 12. Besok pagi saya mau royongan sama masyarakat. Tak boleh lama. Ibu bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di kecamatan saya hampir satu desa bu, nenek-nenek, kakek-kakek, orang-orang fukoro, masakin, du'afa, tidak tahan karena rumahnya mungkin sudah berpuluh tahun rumah tangga kagak kunjung punya tembok kayak orang, gobok aja. Makan mungkin dari dulu sampai sekarang gitu-gitu aja. Akhirnya datanglah misionaris ke desa itu, mengiming-imingi jika dia datang setiap hari Ahad akan diberikan pastel, bistelan, beras lah, supermi lah, pakaian lah, dan mendapatkan beberapa lembar uang saudara. Allahu Rabbun Karim. Ibu bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan di dalam Al-Quran, mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Mata'un qalil, janganlah kalian tertipu, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad, mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Wahai mahoni abdeling 3, kalian janganlah tertipu dengan langkah dan kehidupan orang-orang kafir ketika dia melangkah di dunia ini. Janganlah kalian tertipu, kata Allah, mereka melancong. Kemana dia ya? Dia naik ke atas gunung, dia happy camping di atas gunung, dia datang ke pulau yang mahal, dari negara satu ke negara yang lain, happy rekreasi, menghambur-hamburkan uang saudara, menghamburkan nafsunya, keinginannya saudara, berpoya-poya di dunianya. Apa kata Allah? La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Janganlah kalian tertipu dengan langkah-langkah mereka. Sesungguhnya nikmat yang kami berikan kepada mereka, kata Allah, mata'un qalil, kenikmatan yang sangat sedikit. Setelah itu apa kata Allah? Tsumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Setelah itu mereka akan dibinasakan oleh Allah, dan setelah itu mereka akan dibablaskan ke dalam api neraka jahanam. Maka oleh karena itu kata Allah, la yaghurrannaka, janganlah kalian tertipu, apalagi bercita-cita ingin hidup seperti mereka. Mata'un qalil, sedikit saja. Ibu bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saudara-saudara kami yang ada di desa itu saudara, ditukar akidahnya,
hanya dengan supermi, dengan sekarung beras, beberapa lembar uang, pakaian bekas saudara, dan hanya mendapatkan beberapa pastel dan bingkisan. Allahu Rabbuna Karim. Ditukar kesengsaraan dunia yang sementara, ditukar kesusahan dunia yang sementara dengan kesusahan akhirat yang selama-lamanya saudara. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Imam Ghazali rahmatullahu alaihi telah tamsilkan, telah contohkan kepada kita bagaimana lamanya usia akhirat saudara. Imam Ghazali telah memberikan tamsil kepada kita bagaimana lamanya akhirat saudara, sampai beraninya kita menukar kesengsaraan dan kesusahan dunia dengan kesengsaraan kesusahan akhirat yang selama-lamanya. Kata Imam Ghazali, lamanya alam akhirat sebagaimana dunia yang kosong ini lalu dipenuhi oleh biji jagung sampai bertumpuk ke langit dunia saudara. Saudara, saya ajak ilustrasi, kosongkan pikiran, lupakan dulu kerja besok. Biar Pak Asisten cakap macam tadi, tolong kosongkan dulu pikiran akan pekerjaan besok, biar tembus nih ucapannya. Saudara, kata Imam Ghazali, bayangkan dunia ini yang kosong saudara, tidak ada isi apapun yang kita lihat, melainkan hanya biji jagung yang penuh sampai langit dunia. Biji jagung terampar penuh sampai langit dunia saudara. Selain biji jagung tidak ada isi apapun di dunia ini. Bukankah banyak itu? Banyak saudara. Biji jagung tertumpuk sampai langit dunia. Lalu datanglah seekor burung pipit, turun ke dunia, setiap satu hari mengambil satu butir jagung. Hari berikutnya mengambil lagi satu butir jagung. Hari berikutnya mengambil lagi satu butir jagung. 3 hari baru 3 butir. 100 hari cuman 100 butir. Sementara biji jagung saudara penuh sampai langit dunia. Kapan habisnya? Betul. Tapi pasti dan pasti itu bakal habis. Kapan Ustaz habisnya? Mungkin setelah 1 miliar tahun, mungkin setelah 1 triliun tahun, mungkin setelah 1 triliun tahun, sampai jumlah yang kita tidak mampu lagi untuk menghitungnya saudara. Kenapa Ustaz yakin bakal habis? Karena jelas diambil setiap hari, meskipun hanya 1 butir, tapi jelas bakal habisnya, meskipun membutuhkan waktu yang sekian lama. Tapi lamanya akhirat saudara, kata Imam Ghazali rahmatullahu alaihi, janganlah coba-coba saudara membayangkan bahwa alam akhirat ada ujungnya, alam akhirat pasti bakal ada selesainya. Enggak bakal saudara. Begitulah lamanya alam akhirat. Makanya disebut kata ulama abadil abadan, selama-lamanya enggak ada ujungnya. Jadi binasalah, sengsaralah saudara, menyesallah, kasihanlah saudara-saudara kita yang telah menukar akidahnya. Hanya sengsara sebentar, susah sesaat saja, sakit-sakitan 60-70 tahun saja, lalu ditukar pindah akidah, ditukar dengan supermi, beras, pakaian bekas, hanya beberapa pastel atau bingkisan. Allahu Rabbuna Karim, na'udzubillah tsumma na'ud. Inilah yang dimaksud asyidda'u 'alal kuffar, tegas dalam menjaga prinsip-prinsip akidah. Ibu bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jadi bukan berarti rumahnya dibakar Ustaz, bukan. Jadi bukan berarti Ustaz orang yang beda akidah dengan kita tidak boleh kita belanja ke warungnya, lain. Bahkan kan kata Nabi, ini banyak nih guru-guru kita, kafir itu kan ada 2, Harobi sama Zimi. Ini Harobi orang yang betul-betul beda akidah dengan kita. Kemudian selain beda akidah, jahatnya 17 setan, terang-terangan memusuhi kita, terang-terangan memboikot kita, terang-terangan memerangi kita. Perangi orang macam itu saudara.